saya akan menjadi sangat munafik sekali ketika melarang orang padahal saya melakukan hal itu di kamar saya. Jadi memang zaman dulu televisinya memang gitu, ada pantulan. Jadi pantulan itu, jadi itu mirip cermin juga. Kita tahu pantulan dari televisi itu agak cembung. Jadi kalau dia pantulan, kalau ada kamar kan kadang ada orang yang suka tidurnya mematikan lampu. Ada yang remang-remang. Nah, kalau mematikan lampu tidak ada masalah. Ya, seharusnya kita ingat lagi tidur adalah ketenangan. Ketenangan kita bilang ada sandaran. Dalam teori Feng Shui disebut dengan gunung. Jadi otomatis jendela itu bukan gunung, jendela itu air. Ya, jadi jendela itu adalah mengaktifkan qi. Qi itu aktif, otomatis qi dari luar itu meskipun ada sekat dengan benda padat, tetap qi-nya itu mengalirnya. Konsep qi itu tidak seperti yang kita lihat dari angin begitu. Memang konsepnya itu adalah tidak baik. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang ini konsep dari penataan rumah modern, apartemen dan lain banyak belakang jendela. Jadi mau tidak mau mereka harus mensiasati menutup sebagian gitu. Jadi kalau di atas betul, kalau di atas itu masih ada itu masih oke. Misalnya kalau berhubung jendela ditutup gorden, karena mungkin keterbatasan ruang. Iya, sekatnya tetap harus di belakangnya fondasi misalnya belakang itu apa? Berarti ada belakang ranjang itu apa namanya? Black. Ya, jadi itu harus ditahan di situ. Jadi kalau dia lewat di atas ya tidak terkena efek lagi. Cuman memang lebih bagus di belakang itu jangan ada jendela, paling idealnya. Cuman karena modern ini hampir 70% kondisinya begini. Kadang Feng Shui itu tidak terlalu harus mengikuti perkembangan zaman juga, cuman dia punya aturan itu masih harus jalan. Seperti tadi bentuk dan dia punya formula atau yang bagian dari aplikasi arah dan posisinya. Tadi Pak Taning mengatakan bahwa seharusnya kamar yang baik itu bentuknya kotak, itu oke. Lalu seharusnya tidak ada WC atau kamar mandi di dalam kamar. Menurut kalau kita merefleksi lagi rumah-rumah bangunan yang lama, yang namanya WC ini selalu letaknya kan keluar dari rumah induk, betul enggak? Tapi sekarang justru WC malah masuk di dalam kamar, ya. Nah, di dalam Feng Shui itu ada titik bahayanya, Ibu Kiki ya sama Pak Heri ya, bahwa sebuah ranjang ini paling pantang apabila dia ketatap pintu, ya. Pintu kamarnya sendiri tidak boleh, apalagi pintu WC yang di dalam kamar. Ya. Misalnya suatu hari Anda mendesain, ya, mungkin aturan ini Ibu Kiki sudah tahu, pernah baca buku saya ya Bu ya. Oh ini aturan ini menurut sudah tahu. Tapi suatu hari kalau ketemu satu pesanan yang harus ternyata ini keranjangnya terbentur pintu WC yang ada di dalam kamar, solusi apa yang harus Anda lakukan? Kita kalau tidak ngomong rasanya tidak enak Bu. Yang pasti kita harus beritahu ke klien, terus kalau memungkinkan kita pindah. Kalau tidak memungkinkan, misalnya? Di cover kabinet. Kasih penyekat gitu ya, partisi gitu ya? Kadang lemari, sampingnya, terus pintunya sebagai pintu masuk ke kamar mandi. Buat kamuflase. Tapi itu kembali pintu Bu? Kembali ke pintu? Kabinet Mas ya. Oh kabinetnya. Bentuknya pintu kabinet kecil. Dibuat kamuflase. Kadang-kala kita pernah melihat Pak Taning ya, sebuah kamar ya, itu ada pintu connecting, pintu masuk kamar, pintu connecting, kemudian ada pintu toilet, bahkan ada pintu yang tadi pintu persembunyian, mungkin untuk walking closet dan sebagainya. Tentunya ini sangat sulit walaupun kamarnya itu kotak. Betul. Ya. Hal-hal yang gini kalau kita sebagai orang lapangan, ahli Feng Shui lapangan, kemudian bagaimana? Barangkali diberi sesuatu. Ini adalah yang biasanya banyak orang tidak tahu dan membuat Feng Shui itu sudah tidak ada. Misalnya kalau dia punya kamar, sudah ada kamar, lalu lihat pintu baru masuk ke ranjang lagi, dia sudah membuat dua segmen yang berbeda. Qi itu namanya sudah terbalik, yin dan yang. Misalnya kalau facingnya adalah utara, dia bisa jadi selatan. Kalau orang menghitung lagi menurut teori misalnya Pacai, teori menetapan lata itu jadi sudah salah semua. Seperti juga teori dalam salah satu yang populer juga Flying Star atau Swan Kung itu juga dia pikir mendapat bintang 8 bisa jadi bintang 5. Malah bintangnya bagus, malah bintang sakit. Karena jadi itu semua udah kacau. Tadi, betul. Ya. Maka idealnya kalau begitu dari ruangan tengah atau ruangan masuk harus langsung begitu pintu kamar langsung ranjang. Mau connecting itu lebih baik untuk yang tidak penting. Nah banyak orang kan setelah ini ada orang yang merancang depannya itu ruang kerja.
setelah itu masuk pintu lagi, baru kamar tidur begitu. Jadi ini yang membuat Qi-nya itu sangat sulit diukur. Lalu kemudian Pak Taning, ya seringkali karena alasan desain, entah rumah itu sempit, lahannya sempit, lalu desain kamarnya minta luas sehingga banyak para desainer atau arsitek itu membuat kamar tidak kotak, mungkin dipotong sisi diagonalnya. Satu sisi yang dipotong membentuk diagonal supaya kesan luasnya itu ada ketika yang di luar. Iya. Hal-hal yang ini tentunya di dalam feng shui saya pun setuju ya. Dan saya selalu mengatakan kamar sebaiknya kotak ya. Ketika hal itu terjadi ya, ada solusi lain enggak selain membongkarnya? Saya tahu jawabannya harus membongkar, tapi kita berbicara andai kata seperti itu. Iya, jadi kalau memang solusinya itu tidak ada sih. Karena kita konsep dari pantangan dan kebaikan feng shui itu ya, yang cai cinci itu kan harus kotak. Yeah. Jadi kalau tidak kotak, kita lihat bentuknya. Bentuknya ini dalam ilmu feng shui ada 3 bentuk yang baik. Oke, nanti kita sambung lagi tentang 3 bentuk yang baik. Yeah. Pemirsa, kita akan berbicara lagi tentang tata ruang kamar dan bentuk kamar yang baik maupun yang tadi tidak baik seperti apa. Tentang 3 syarat tadi akan kita sambung sesudah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama Feng Shui dan Bangunan dengan topik yang tetap yaitu tentang tata ruang kamar tidur menurut Feng Shui. Saya akan menyambung kembali tentang pertanyaan atau jawaban dari Pak Taning yang tadi masalah 3 tadi. Silakan menjawab. Jadi dalam konsep bentuk 5 elemen, jadi ada 3 bentuk yang baik. Bentuk logam yaitu bentuk yang bulat, Ya. bentuk persegi panjang disebut dengan bentuk kayu, bentuk segi 4 disebut dengan bentuk tanah. Nah, bentuk yang jelek itu yang bentuk api yang sekatnya Segitiga. dibagi 2, segitiga atau bentuk yang tidak beraturan. Tidak beraturan. Nah, bentuk air itu disebut dengan bentuk air. Jadi 2 bentuk itu tidak bagus. Nah, selain tadi 3 bentuk yang bagus itu, kadang-kadang bentuk logam itu juga kurang populer. Sulit. Jadi orang ya desainnya. sulit Ibu didesain. Kiki tentunya sama Pak Jadi Heri orang sudah. ya cenderung ke Ya. bentuk kayu dan bentuk tanah. Ketika Anda ketemu sebuah desain, entah itu kantor atau kamar dengan bentuk bulat, tentunya mengalami kesulitan bukan? Betul. Dalam hal. Iya. Ya, maka saya setuju kurang populer ya. Oke. Iya. Lalu ada pertanyaan untuk Yvonne ya. Sejauh ini Anda sebagai desainer interior yang mungkin punya karakter khusus ya. Ketika Anda harus berhadapan pekerjaan yang menggunakan jasa feng shui dan di situ mungkin konflik dengan ideologi kamu atau prinsip atau konsep kamu, apa yang harus Anda lakukan? Jujur saja ya Mas Dian ya. Jadi kadang kita dalam mendesain itu, awalnya saya dalam mendesain itu ada beberapa batasan-batasan yang ada. Ya, secara tidak langsung dengan feng shui ini membatasin ya. Apalagi Iya. kalau ahli feng shui-nya tidak bisa kreatif Kompromi. seperti kita nih Pak. Iya. Ya. Tapi setelah ketemu dengan Mas Dian, kita konsultasi, kita diskusi. Yang saya suka dari Mas Dian karena kita selalu berdiskusi secara logika ya. Jadi ada beberapa yang bisa saya pelajarin secara logika. Misalnya kalau kamar tidur atasnya WC, kan kalau secara logika kalau pipanya bocor pun akan mengenai ranjang ya kan. Atau misalnya kalau kamar tidur bawahnya garasi gitu, mungkin knalpot, Ya, asap udaranya Ya. itu kan kurang baik untuk Ya, kesehatan jadi ya. itu yang saya pakai untuk dalam batasan-batasan yang ada itu. Jadi saya olah lagi untuk menjadi lebih logika seperti apa. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Anda seorang desain interior. Padahal ini desain interior itu tergantung dulu desain arsitektural. Ya. Ketika Anda harus bertemu satu kamar, ini masalah letak kamar. Ya. Letak kamar ini pintunya berhadapan direct dengan pintu utama. Ini seringkali terjadi di apartemen. Iya. Lalu bagaimana solusi Anda? Mungkin simple aja, mungkin kita kasih penyekat gitu kan, kasih partisi gitu, seperti itu sih Mas Dian. Mungkin hal itu yang cukup bijak ya Pak Taning ya? Iya, Ya. betul. Dengan tentunya partisi Iya. solid ya? Betul. Bukan hanya gorden ditutup, itu bukan ya? Iya. Dan Bu Kiki juga pernah mengalami hal yang ini ya? Tentunya kalau kita lihat dari pintu utama masuk, langsung pintu kamar, tentunya apa yang ada di dalam kamar itu semua terlihat oleh tamu yang datang. Benar. Sangat tidak etis untuk privasi kita. Kemudian boleh saya tanya lagi kepada Yvonne ya,
di dalam mendesain, tentunya kita mengalami sebuah desain satu dengan desain ruang yang lain, termasuk pertanyaan untuk Bu Kiki juga. Tentunya medannya berbeda. Ya. Hal-hal yang harusnya bisa diterapkan sini bagus, didesain sini bagus, atau dikonsepkan mebelnya di sini bagus, tidak baik untuk yang lain. Apa yang harus Anda lakukan? Mungkin biasa kita diskuskan dulu dengan kliennya, kita beritahu. Terus kalau memang mereka mau kita sarankan, kita rubah. Tapi kadang ketemu klien yang kekeh, yang tidak mau, yang sulit, yang tidak mau. Kadang-kadang juga demikian. Orang klien ini memakai jasa feng shui. Betul. Jasa feng shui-nya saya bilang ortodidak atau konservatif gitu ya. Kekeh harus tetap itu. Padahal jelas-jelas ini ya sudah didesain tata ruangnya ketika ini nanti dipindah ke sini misalnya ya ada plafon yang kurang tepat, justru menjatuhin tempat tidur atau lampunya tempat tidur. Solusinya bagaimana? Selain ya kita diskusikan gitu ya. Yang pasti jelas dia ranjang dengan kadang-kadang tidak semua ahli feng shui tahu bahwa ranjang ini tidak boleh ketatap pintu dan sebagainya. Kalau kamu hal-hal yang gini selain dikasih penyekat nggak mau gimana? Tinggal aja gitu ya, cari jalan lain. Jangan juga Mas Dian. Ya solusinya kita memberitahu dengan pelan-pelan ya. Bahwa karena nggak mau terserah itu ya. Ya kembali lagi ke owner. Ya, karena pemilik uang atau pemilik rumah itu adalah yang lebih berkuasa. Ya. Pembicaraan kita tentang kamar sangat luar biasa sekali karena di kamar sini seperti yang tadi di depan sudah saya katakan sebelumnya bahwa kamar ini akan menciptakan suatu nilai-nilai keharmonisan hidup kita, keharmonisan suami istri, dan termasuk pengaruh kepada tubuh kesehatan kita. Karena sepertiga dari waktu kita hampir kita habiskan di tempat ruang kamar. Ya, saya berharap dengan pembicaraan ini baik Yvonne maupun Bu Kiki maupun Pak Heri, ya minimum nanti kalau pas ada pesanan khusus dari Anda, ya terapkanlah pengetahuan ini supaya mereka yang tinggal di situ entah tahu entah tidak bisa menikmati hidup yang sesuai tadi Pak Taning bilang di kamar kita harus merasa tenang dan damai. Oke pemirsa, hikmah daripada tata ruang tidur yang baik menurut Feng Shui ternyata sangat luas sekali. Dan visi daripada pembicaraan kita ini saya berharap semoga pemirsa Feng Shui dan bangunan yang selalu kita tayangkan ini akan membawa dampak hidup berkeluarga, hidup suami istri, kesehatan, penghuni kamar menjadi jauh lebih baik. Kita akan ketemu lagi minggu depan di dalam acara Feng Shui dan Bangunan.